Akhi ukhti fillah, dalam bahasa Arab itu banyak sekali kosakata yang hampir terdengar sangat mirip. Kadangkala cara penyebutannya, ya, kadangkala cara menyebut panjang pendeknya. Di kali ini Anda akan membahas sedikit tentang kosakata atau mufradat yang hampir mirip, tapi tak sama artinya. Ya. Selain kosakata Anda berikan hari ini, juga Anda berikan contoh kalimatnya. Nanti Anda berikan mungkin dari Al-Quran atau hadis ataupun nanti kalimat biasa. Kata pertama yang hampir mirip itu adalah ismun dengan ismun. Ini hanya perbedaannya huruf sa-nya, cara penyebutannya. Kalau dibahas dari segi makhraj hurufnya. Ismun yang pertama itu merupakan huruf sa, a, ba, ta, sa ya. Yang keduanya ismun itu huruf sin, tapi hampir sama miripnya kan, hampir terdengar sama gitu. Ismun. Kata pertama itu artinya ismun itu artinya dosa. Di contoh kalimatnya bisa akhi ukti lihat di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Di situ tertulis inna ba'daz-zanni ismun, ya, inna ba'daz-zanni ismun, sesungguhnya prasangka itu dosa. Di ismun itu artinya dosa, jadi yang pakai sa itu artinya dosa, ismun. Sedangkan ismun yang kedua itu artinya nama, ya, ismun, ismi, mas muka. Atau contoh kalimatnya haza abi, ini ayah saya. Ismuhu Ibrahim, namanya Ibrahim. Dinampak ini sama-sama bunyinya ismun tapi artinya sangat jauh berbeda. Yang pertama artinya ismun itu dosa, yang kedua artinya ismun itu nama. Itu contoh yang pertama. Yang kedua ini suratun dengan suratun. Bunyinya sama-sama surah bunyi, tapi yang pertamanya itu huruf sin, yang keduanya huruf sod. Jadi surah dengan surah, sin dengan sod. Suratun artinya surat atau surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Contohnya suratul Fatihah, suratul Baqarah, nama-nama surah yang ada dalam Al-Quran. Sedangkan yang kedua ini suratun itu artinya foto atau gambar. Contohnya mungkin tilka suratun, itu adalah sebuah gambar. Yang ketiga adalah jamalun dengan jamalun. Ini cara penyebutan atau dengan panjang ya, atau huruf mat di sini. Kata keduanya itu ada huruf alif, jamalun. Jamal dengan jamalun. Yang pertama itu artinya unta, sebelah nama hewan. Sedangkan jamalun itu artinya keindahan atau indah. Bisa kita buat contohnya. Yang pertama itu unta itu mungkin al jamalu ya'ishu fis sahra. Unta itu hidup di padang pasir. Jadi jamal yang tak pendek ma-nya itu artinya unta. Sedangkan contoh untuk jamalun atau al jamalu itu bisa kita lihat dalam satu hadis Muslim. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah itu sungguh, Allah itu maha indah dan sangat mencintai keindahan. Jadi jamala atau jamal itu artinya indah. Jadi jauh ya, unta dengan keindahan. Yang keempat itu kosakatanya dainun dengan dinun. Ini hanya eh, perbedaan harokat ya, tapi hurufnya sama, dal, ya, dan nun. Dinun dengan dainun. Kalau dinun itu artinya agama, kalau dainun artinya hutang. Contoh kalimatnya agama itu sangat mudah kan, lakum dinukum waliyadin. Ini merupakan surah Al-Kafirun ayat 6. Kalau ad-dain itu artinya hutang. Contohnya mungkin hal yumkinuka daf'ud dain. Apakah mungkin bisa kamu bayar hutang? Yang terakhir adalah
contoh yang hampir mirip itu adalah mar'atun dengan mir'atun. Kalau dia mar'ah itu artinya wanita. Kalau mir'atun itu artinya cermin. Di ini bisa kita gabungkan contoh ini. Ana teringat peribahasa orang Arab itu al mar'ah kal mir'ah. Al mar'atu kal mir'ati. Perempuan itu ibaratkan cermin. Nah, itu dia ya. Di sini sudah Ana berikan 5 contoh kosakata yang hampir mirip bunyinya. Tapi kalau dilihat dari tulisannya sangat berbeda. Jadi mudah-mudahan video ini sangat menambah ilmu kita tentang kosakata yang hampir mirip tapi artinya sangat berbeda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Syukron.